menit, kemudian setelah itu saya kardio 45 menit, 50 menit. Berbicara jelas dan mudah dimengerti pada orang yang tepat, saat yang tepat, dan cara yang tepat pula, susah-susah gampang. Apalagi bagi seseorang yang memegang posisi penting dalam suatu lembaga dan memimpin banyak staf. Mereka harus memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang mumpuni. Erwin Parengkuan, seorang penyiar radio dan presenter acara televisi, jeli melihat peluang tersebut. Erwin berniat melatih orang-orang yang membutuhkan kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum. Modal Erwin adalah pengalamannya selama lebih dari 20 tahun. Kita mesti bikin buku. Buku ini adalah alat komunikasi yang sangat bagus untuk sosialisasi ke masyarakat. Lahirlah buku tersebut dan bagusnya buku tersebut jadi national bestseller. Dan ini menjadi tools kendaraan kami untuk mempromosikan program-program kami ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kemampuan kami untuk mengajarkan mereka tentang dunia public speaking. Sehingga in-house training ke perusahaan-perusahaan berlangsung hingga saat ini. Tawaran Erwin disambut peminat. Sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia adalah salah satunya. Perusahaan ini mengembangkan kemampuan berbicara karyawannya di hadapan umum. Bahkan, Erwin juga memberikan pelatihan khusus bagi jajaran komisaris perusahaan tersebut. Tapi di hari Senin sampai dengan hari Jumat, kami ke perusahaan-perusahaan. Saya mengajar Becky dan fasilitator yang lain ke perusahaan-perusahaan macam-macam ya. Tur jajaran-jajaran fasilitator, kami pilih yang kompeten untuk terjun juga di reguler in-house training kami. Sehingga sekarang, kalau ada perusahaan A yang minta pelatihan, mereka udah nggak request specifically minta saya atau Becky, tapi mereka udah percayakan kepada kami bahwa kami bisa memilih fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta. Kami merasakan di Excel, direksinya itu kurang terlalu enak kalau bicara dengan publik. Kalau ditanya, kadang-kadang tidak mau menjawab, ataupun menjawab kadang-kadang tidak pas konteksnya gitu. Nah, waktu itu timnya Excel berpikir perlu kita cari profesional support lah dari organisasi dan orang yang istilahnya bisa mengajar kita gimana yang terbaik untuk menghadapi publik. Hasnul merasakan perubahan dalam kemampuannya berbicara di depan umum setelah mendapatkan pelatihan dari Erwin. Pertama, penampilan pribadi aja, karena saya lebih suka humble. Ya. Tapi Mas Erwin bilang, humble bagus, tapi kalau kita bawa nama pribadi. Tapi kalau kita bawa nama perusahaan, humble nggak cukup. Kita harus bring sesuatu ke publik yang menggambarkan inilah sosok dari pimpinan sebuah perusahaan seperti Excel. Yang kedua adalah cara bicara. Ya. Kalau saya biasanya bicara tuh cepat, sekarang masih cepat sih. Yang kedua cepat juga kalimat kata-katanya nggak jelas, artikulasinya nggak pas. Yang ketiga bagaimana benar-benar menghadapi publik. Sekarang saya menghadapi wartawan atau menghadapi TV space sekarang ini ya. Biasanya saya harus ada persiapan yang matang dulu karena nggak tahu mau ngomong apa gitu. Tapi sekarang rasanya dengan persiapan sedikit udah terlatih ya waktu itu. Dengan persiapan sedikit saya bisa tampil dengan percaya diri dan keluarnya cukup baik. Perkenalan Erwin Parengkuan dengan bisnis public speaking ini dimulai sejak tahun 2004. Ide itu terpikir bersama rekan kerjanya sesama penyiar, Becky Tumewu. Becky dan Erwin memang kerap berduet memandu acara. Win, kita bikin sesuatu yuk, kerja sama apa gitu, bareng-bareng kita bikin bisnis. Saya bilang oke, yuk kita duduk sama-sama nanti kita elaborate kira-kira bisnis apa yang mau kita buat bersama-sama. Ya, kita sudah kenal lama dari zaman Prambors, dari zaman saya sebagai penyiar radio tuh juniornya dia tuh lebih senior dari saya. Kemudian sampai saat itu ya rasanya cocok aja kalau dari luar ya. Dari ide, dari bagaimana kita mengutarakan pendapat, saling menghargai satu sama lain. Nihilnya pengalaman di dunia bisnis membuat Erwin dan Becky memilih bermitra dengan orang lain. Partnership saya dan Becky berapa persen gitu, dan pengusaha tersebut majority, sedikit lebih besar daripada kami. Kemudian karena kami berpikir gini, saya tidak punya pengalaman di bidang education. Saya hanya praktisi dan juga Becky. Jadi we have all the knowledge. Tapi in term of running the business, kami tidak punya. Nah, si pengusaha ini punya semua tools-nya. Setelah melewati berbagai proses, akhirnya berdirilah sekolah public speaking impian Erwin dan Becky. Dari sisi image, bagus.
Tapi dari sisi bisnis di atas kertas, kita menurut saya sudah punya kemampuan untuk membuat sendiri. Kenapa kita harus berpartner dengan orang gitu? Dan ternyata beberapa hal seperti misalnya kos-kos itu dibebankan juga kepada kita. Saya pikir lebih baik kita bikin sendiri deh, lebih bagus, dan semua yang mengerjakan itu kita gitu. Kami pindah dengan nama baru. Nama baru ya lahirlah Talk Inc. Saya itu orangnya sangat rileks. Rileks, berpikir positif, kemudian ya kalau cuma berharap dari usaha saya, segala sesuatu berjalannya tuh lebih lamban lah. Tapi kalau Erwin tuh sangat gigih, semangatnya luar biasa. Erwin memulai Talk Inc. hanya dari 2 kelas. Ternyata peminatnya dari hari ke hari semakin banyak. Erwin yakin bisnisnya berkembang lantaran strategi bisnisnya yang satu ini. Karena kantor dengan partner yang dulu itu jalannya bukan di jalan utama, sehingga exposure kurang baik. Nah, di brand yang baru ini dengan Talking, di jalan utama, dan kami langsung tahu kekuatan kami. Kami membuat signage yang besar, terpampanglah foto kami di situ dan sekolah kami. Cepat sekali gitu. Dan jalan utama itu selalu macet, sehingga orang masuk. Daftar. 1 bulan itu ada 1 kelas baru dibuka. Tiap 1 bulan. Di dalam 1 kelas itu ada sekitar 10-15 siswa. Jadi kurang lebih dalam setiap bulan 15, bulan kedua 15, dan seterusnya. Dengan berjalannya waktu, domino efek ini terjadi. Karena kan word of mouth marketing jalan terus, akhirnya tahun kedua mulai deh 2 kelas dalam 1 bulan. Sekarang di tahun ke-6 ini dengan brand Talking, dalam 1 bulan kami bisa membuka 6-7 kelas. Saya kok melihatnya kurang efektif ya. Ya memang kalau jalan macet bisa dilihat lebih banyak, tapi kan orang malas juga kalau mau ke tempat itu untuk sekolah ya. Yang penting kan bukan cuma komunikasinya. Kalau marketing itu kan produk, price, place, promotion. Place ini kan lain sama promotion. Promotion ya memang tempat macet cocok untuk promotionnya gampang, tapi place ini kan memerlukan tempat yang gampang diakses sebetulnya. Malang melintang di dunia hiburan tentu membawa keuntungan sendiri bagi Erwin untuk bisnisnya. Nama besar Erwin membuat perusahaan public speaking-nya ikut berkembang pesat. Keuntungan lainnya, Erwin tidak perlu mengeluarkan banyak modal untuk mempopulerkan bisnisnya. Semakin dikenal oleh masyarakat. Terus kemudian karena kami dekat dengan media dan kami masih aktif di dunia entertainment, sehingga selalu kami punya kesempatan bertemu dengan teman-teman media dan mereka bertanya, aktivitasnya apa, ngapain aja, gimana sekolahnya, dan sehingga itu jadi snowball promotion termasuk word of mouth marketing dari para murid-murid yang datang ke sekolah kami maupun perusahaan-perusahaan. Jujur, dari awal membangun brand ini sampai detik ini kami tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya promosi. Tapi kalau beriklan di majalah, di TV, tidak pernah. Karena buat saya gini, buat apa gitu spend uang, sedangkan kita bisa meminimalisir dengan melakukan kerjasama dengan mereka. Nah, kami juga diuntungkan dengan keberadaan sosial media. Karena dengan sosial media itu sangat membantu kami untuk meneruskan efek domino dari promosi. Karena murid datang ke sekolah, murid happy, mereka nge-tweet, mereka foto gitu. Selalu viral itu kan jadi kemana-mana gitu. Kepopuleran yang bersanding dengan kerja keras Erwin nyatanya berbuah manis. Kini lulusan Talk Inc. mencapai 500 orang per tahun. Lantas, sudah puaskah Erwin? Saya waktu SD kelas 4, saya pernah meminta ibu saya untuk memodalkan saya sejumlah uang untuk saya menjadi pedagang, menjual petasan. Sebelum menelurkan perusahaan di bidang public speaking, kemampuan berbicara di depan umum sudah Erwin miliki sejak puluhan tahun lalu. Talentanya terasa dengan menjalani pekerjaan menjadi seorang pemandu acara atau master of ceremony serta penyiar di berbagai tempat. Karir di dunia entertainment sebagai seorang penyiar radio di tahun 89 akhir. Kemudian setelah itu saya keluar, jadi ternyata memang salah satu yang mendorong saya untuk terjun ke dunia entertainment adalah karena komunikasi. Jadi saya tertarik waktu itu menjadi penyiar radio karena saya melihat
penyiar radio itu kalau berbicara tuh selalu menarik gitu. Dengan hitungan durasi yang sangat pendek. Kan mereka biasa berbicara di atas lagu, di atas intro lagu. Itu yang sebenarnya mendorong saya untuk terjun di dunia entertainment. Bergiat di dunia hiburan dan selalu tampil di depan layar, rupanya tak membuat Erwin berpuas diri. Erwin melirik dunia bisnis yang justru membuatnya berperan di belakang layar. Jadi akhirnya saya membuka event organizer. Dari situlah sebenarnya saya memulai karir saya di dunia bisnis. Saya bikin event di Jakarta, di luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Dari situlah sebenarnya hasrat untuk menjadi seorang pengusaha itu muncul. Nah sayangnya persiapan sudah merekrut konsultan dari Kanada waktu itu. Sayangnya Krismon jadi bubar. Hambatan tersebut tak membuat nyali Erwin menciut untuk memiliki usaha sendiri. Tahun 2004, Erwin mulai merangkai lagi mimpinya itu. Namun baru 3 tahun kemudian, Talk Inch, perusahaan public speaking miliknya sendiri, terbentuk. Kalau saya melihat ke orang tua saya adalah pengusaha, walaupun bukan dalam skala yang besar. Ayah saya adalah seorang yang mengurusi kopra di zaman itu, kemudian juga meleferansir bahan bangunan. Tapi saya sendiri tidak pernah melihat ayah saya melakukan aktivitas itu. Kami tidak pernah datang ke tempat usaha ayah saya. Saya waktu SD kelas 4, saya pernah meminta ibu saya untuk memodalkan saya sejumlah uang untuk saya menjadi pedagang, menjual petasan. Jadi ibu saya tanya, buat apa kamu? Saya bilang, saya mau jual petasan. Jual petasan? Iya, karena di depan rumah kami itu ada lapangan bola dan setiap sore banyak anak-anak bermain bola. Saya milih untuk menjual petasan-petasan karena itu jadi hiburan buat mereka. Saya dikasih modal, saya gelarlah dagangan saya dan laku gitu. Saya rasa itu mungkin salah satu insting yang saya miliki gitu. Oke. Jadi kamu ngejual bahwa ya untuk Di Talk Inch pula lah Erwin berbagi ilmu dan pengalamannya. Selain sebagai pemilik, Erwin juga berperan sebagai pengajar. Kami mempunyai lebih dari 30 fasilitator dengan expertise di bidangnya masing-masing. Mulai dari confident level, kemudian pemilihan kata-kata yang tepat, sampai ke total look, ke penampilan. Industri dunia hiburan di Indonesia yang makin luas dan berkembang turut mendongkrak bisnis public speaking. Banyak orang berminat untuk menjadi MC dan presenter dan memilih belajar di Talk Inch. Sebetulnya sekolah MC itu kan banyak ya Mbak ya, macam-macam spesialisasinya. Tapi pada saat itu memang aku browsing, aku cari tahu MC yang punya karakter yang pas sama aku seperti apa gitu. Akhirnya aku browsing, ketemulah Talk Inch gitu dengan founder Mas Erwin Parengkuan sebagai salah satu foundernya. Di situ aku ngeliat, kok kayaknya memang Talk Inch ya yang pas sama karakter aku. Terus aku juga lihat kurikulumnya, aku lihat pengajar-pengajarnya, kan mereka memang expertise di bidang broadcast. Jadi buat aku kayaknya Talk Inch ini tepat banget, foundernya juga orang-orang yang kompeten, jadi itu yang bikin aku pilih Talk Inch. Kesan selama bekerja sama di Talk Inch itu dua hal ya. Satu uniqueness, karena pengajar-pengajar adalah para praktisi, ya, memberikan unique selling propositions masing-masing, punya keunikan masing-masing. Dan yang kedua adalah kekeluargaan. Jadi kita sangat dekat bukan hanya sebagai facilitator, tapi juga dengan para siswa dan juga dengan manajemen dari Talk Inch sendiri. Tak mau sepi peminat, Erwin selalu menjaga kualitas dan pelayanan perusahaannya. Ia sangat yakin Talk Inch bisa bertahan di tengah kompetitor yang tumbuh menjamur. Talk Inch yang dilihat adalah kualitasnya. Karena yang kami jual adalah communication, jadi tools kami yang paling penting adalah figur-figur atau facilitator yang sengaja kami pilih, kami kontrak. Mereka ini adalah orang-orang yang masih aktif terjun di dunia komunikasi maupun di dunia psikologi. Karena kan komunikasi itu menyangkut psikologi seseorang. Gitu. Itulah yang menjadi tools kami bahwa sampai detik ini Talk Inch selalu bisa bertahan. Dan sampai saat ini sudah berhasil menjadi top of mind orang. Jadi kalau ada orang yang bilang belajar MC TV presenter, ya Talk Inch. Saya selalu bilang kepada para teman-teman yang artis, selama Anda masih bisa di media, bertahanlah di sana. Nah, ini untuk persiapan-persiapan
Sebab tidak bisa dijamin kalau Anda konsentrasi di sini kemudian Anda akan masih dikenang orang. Karena di sini muncul lagi yang kompetitor-kompetitor baru gitu. Saat mendirikan Talk Inch, bisa dibilang Erwin hampir tidak mengeluarkan modal. Modal Erwin hanyalah nama, keahlian, dan memanfaatkan media sosial di dunia maya. Tahun kedua, Erwin mengaku sudah balik modal. Agak susah ya, kecuali cukup panjang. Sebetulnya tidak perlu dilepaskan, tetapi juga harus terus muncul di media. Saya melihat Oprah Winfrey pun yang memutus kontrak dengan media yang besar, kemudian memulai majalahnya sendiri, memulai talk show-nya sendiri juga tidak gampang loh. Kini rencana besar sudah Erwin siapkan. Ia mau Talk Inch berkembang lebih dari sekedar lembaga pelatihan. Dia ibaratnya manusia, sebuah produk itu harus ada jiwanya. Dia nggak mungkin stagnan, kalau nggak jadi bantet. Itu prinsip saya. Jadi saya tetap mau mengembangkan Talking ini yang saat ini sekarang hanya dikenal sebagai sekolah non-diploma. Saya maunya menjadi sekolah berdiploma dalam masa-masa mendatang. Seiring waktu, semakin besar Talk Inch, semakin banyak pula tawaran pekerjaan bagi Erwin. Namun, Erwin mengejar sesuatu yang dianggapnya lebih penting daripada materi. Jadi kalau dilihat dari income pribadi dan juga income sebagai pemilik usaha sekolah public speaking ini, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan terbesar masih kami dapatkan dari profesi kami sebagai seorang yang berkecimpung di dunia entertainment. Sampai detik ini, dengan positioning kami seperti ini, banyak sekali brand-brand yang tertarik meminta kami menjadi brand endorser mereka. Kemudian menjadi brand endorser termasuk bintang iklan, buzzer buat Twitter dan segala macam. Kemudian menjadi moderator. Income itu kalau mau dikatakan cukup atau tidak relatif ya, relatif. So far I'm happy. Oh iya, kalau bisa kan memang orangnya sendiri, gurunya masih tampil di media sehingga orang melihat contohnya lah. Kamu kepingin enggak kayak begini gitu. Tapi yang namanya public speaking ini kan bukan MC sebetulnya. Bukan presenter. Yang namanya public speaking itu juga politician. Yang namanya public speaking itu adalah seorang pemimpin, perlu melakukan public speaking. Yang kontennya harus juga sangat harus diperbaiki. Kalau cuma konteksnya ini diperbaiki, stylenya, tetapi kemudian kontennya tidak bisa persis seperti yang dimaui juga susah. Ya. Dengan mengajar, Erwin yakin bisnis public speaking-nya justru akan berkembang lagi. Bahkan, Erwin berkeinginan menularkan ilmu lainnya dalam hidupnya. Sebuah ilmu yang Erwin terapkan dalam keluarganya. Memulai usaha kuliner bagus nih, seperti yang saya lihat dari ibu saya gitu. Hari-hari Erwin Parengkuan diisi dengan banyak kesibukan. Penyiar ini dalam sehari bisa memandu acara di beberapa tempat yang berbeda, belum lagi menjalankan roda bisnis public speaking Talk Inch. Karena itu, Erwin sadar harus cerdas membagi waktu dan menjaga kesehatan. Beruntung, Erwin dari kecil terbiasa bergaya hidup sehat. Di antaranya memasak sendiri dan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Bahkan, camilan pun harus yang sehat. Ini adalah oatmeal cookies, salah satu favorit saya. Ini khusus untuk penyandang diabetik. Gaya hidup sehat itu ditularkan kepada seluruh anggota keluarga. Sampai akhirnya, Erwin dan sang istri ingin membuat bisnis lain yang sejalan dengan gaya hidup sehat mereka. Awalnya gini, karena saya punya hobi masak, kemudian saya suka mengundang teman-teman ke rumah, saya masak, dan Yana secara bertahap akhirnya sudah punya beberapa signature dish dia, dessert. Jadi kalau teman datang ke rumah, saya siapin appetizer, main course-nya, Yana bagian dessertnya. Jadi it's a full package. Lama-lama saya berpikir bahwa memulai usaha kuliner bagus nih, seperti yang saya lihat dari ibu saya gitu. Saya berawal dari nggak bisa masak sama sekali kan, kawin sama Erwin bisa masak, pinter, ngajarin saya segala macam.
Terus kita berdua suka ngemil. Terus akhirnya suka masak berdua, ngundang teman-teman ke rumah apa segala macam. Jadi emang kita berdua akhirnya punya impian dari dulu, kapan-kapan kalau bisa kita udah getting older tuh kita punya cake shop bareng-bareng, seru ya gitu. Awalnya, Erwin dan Jana menjual camilan sehat lewat toko online. Mereka juga menawarkan camilan itu pada sebuah supermarket tersohor. Tahun 2009, Erwin, Jana, dan kedua sahabatnya mendirikan toko kue The Baked Goods. Tantangan mereka adalah bagaimana menyajikan camilan yang sehat sekaligus enak di lidah. Konsepnya tuh maunya kayak kita bikin sajiin apapun di rumah buat anak-anak yang terbaik. Maksudnya kayak ini kan kita cake shopnya buka real ingredients, nggak pakai bahan pengawet apa segala macam, nggak pakai ekstra gitu kan. Terus manisnya juga kurang manis. Jadi itu yang kita mau suguhin, apa yang kita suguhin di rumah buat anak-anak yang terbaik. Maksudnya kita makan juga nggak feeling guilty. Nah kita mau bikin cake shopnya seperti itu. Jadi orang datang ke sini homey ya kan, ngerasa kayak di rumah. Makan juga nggak khawatir gitu kan, karena tahu kandungannya segala macam gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya tujuan utama saya sama Erwin tuh, mau menularkan apa yang kita lakukan di rumah, akhirnya kita lakuin di sini. Gitu. Yang pertama karena saya tertarik dengan konsepnya ya, maksudnya yang ditawarkan sama Mas Erwin sama Mbak Yana itu belum ada di Jakarta. Jadi walaupun saya sendiri nggak bisa masak, cuman apa yang mereka tawarkan itu in the form of konsep healthy, terus tanpa pengawet dan sebagainya untuk makanan-makanannya itu saya suka gitu, dan value-nya tuh kena juga di saya. That's why saya mau ikutan. Ini favorit saya. Bisnis kue sehat Erwin dan Jana disambut peminat. Tak hanya sehat, camilan tersebut juga dinilai enak. Enak, terus nggak terlalu manis, nggak terlalu asin, rasanya pas. Terus bikin kita nggak nagih, tapi kayaknya tidak merasa menyesal gitu kan untuk makan yang lebih banyak. Serupa dengan bisnis public speaking Talk Inch, bisnis camilan sehat ini sejalan dengan jiwa dan hobi Erwin. Bisnis memang sangat baik bila berangkat dari kebiasaan, passion, atau hobi dari kecil. Satunya produk, satunya service, itu sudah beda. Kedua, satunya sangat tergantung dari material-material, sedangkan yang konkret yang di sini kan enggak. Ya kalau mau digabungkan, ngomong aja tentang makanan sehat dan hidup sehat terus-menerus gitu. Jadikan satu aja. Kalau saya usulnya gitu, bikin komunitas hidup sehat, kemudian sekalian juga jualan produk sehatnya. Tapi ini dua bisnis yang totally different ya buat saya. Berangkat dari kebiasaan hidup sehat pula, Erwin membagi ilmunya dengan orang lain. Erwin dan Jana menulis sebuah buku tentang makanan sehat. Mereka menulisnya bersama seorang pakar gizi tersohor di tanah air. Nah, kebetulan hostnya itu Erwin. Nah, kita di situ ngebahas mengenai lifestyle, mengenai pola hidup lah. Tahu-tahu telepon saya berdering, saya angkat dari Erwin. Erwin langsung ngomong, "Dok, kita bikin buku." Saya juga nggak tahu gimana, mungkin ada chemistry-nya sama dia. Saya bilang, "Ya, oke, Win, bener dok ya. Nanti saya telepon lagi, kita bagaimana cara bikin-bikinnya gimana." Oke, saya siap, kita bikin. Berbagi dengan hati, seperti itulah dunia Erwin Parengkuan saat ini. Erwin menekuni bisnis di bidang yang sangat ia cintai dan kuasai. Erwin juga memilih dunia menulis dan mengajar sebagai media berbagi tanpa mengejar materi.